Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Dika Kirana dan saya sendiri Muhammad Irwan Turnip dari kelas MLI 3A akan menjelaskan tentang soal UAS, riset operasi, dan karena kami kelompok 10, maka tipe yang soal kami dapatkan adalah tipe genap. Nomor 2, PT Indo Network, perusahaan industri arus kuat, akan membangun jaringan listrik yang menghubungkan 7 kawasan di Surabaya. A, B, C, D, E, F, dan G. Alternatif jaringan serta jarak antar kawasan disajikan pada gambar berikut. Tentukan konfigurasi jaringan yang dapat dibangun agar ketujuh kawasan tersebut dapat terhubung pada sistem jaringan sehingga diperoleh panjang rentang jaringan yang minimum. Nah, karena di sini kita bicara tentang panjang rentang jaringan yang minimum untuk menyusun tadi jaringan listrik, maka di sini kami menggunakan MST, yaitu minimum spending tree. Untuk yang pertama, di iterasi pertama ada node A. Node A terdiri dari A, C, A, D, dan AB. Untuk AC sendiri panjangnya adalah 1, AD adalah 3, dan AB adalah 5. Dan jarak yang paling dekat adalah AC. Maka di sini kita memilih AC dan jumlah jarak untuk iterasi 1 adalah 1. Lanjutkan dengan iterasi kedua, karena tadi busur terhubung AC, maka nodenya sudah menjadi A dan C. Dan busur yang mungkin yang bisa dihubungkan adalah ini, AD dan AB, CE, dan CD. Untuk jarak AD adalah 3 untuk AB adalah 5, dan CE 3, dan CD 2. Maka yang kita pilih di sini adalah yang paling pendek, yaitu 2. Dan musuh yang terhubung saat ini yaitu A, C, dan D. Dan jumlah jaraknya ini di iterasi 2 menjadi jarak yang sebelumnya itu 1 ditambah jarak AD yang CD itu tadi 2, jadi jumlah jaraknya menjadi 3. Kita lanjut ke iterasi 3. Di sini iterasi 3, anodanya ada A, C, dan D. Dan busur kemungkinan yang mungkin bisa dihubungkan adalah AB, CE, DB, DE, dan DF. Jaraknya untuk AB adalah 5, untuk CE adalah 3, DB adalah 4, DE 7, dan DF 9. Nah, maka di sini yang kita pilih paling pendek yaitu CE. CE di sini adalah 3, maka busur yang terhubung saat ini adalah AC, dan DE. Jumlah jarak di iterasi 2 sebelum adalah 3, dan jarak yang di iterasi sekarang adalah 3, maka 3 tambah 3 sama dengan 6. Lanjut ke iterasi 4. Di iterasi 4, nodenya yang terbentuk adalah AC, DE. Busur yang mungkin yang bisa dihubungkan adalah AB, DB, DF, dan EG. Di sini kenapa tidak dimasukkan AD lagi? Karena akan berbentuk loop. Begitu juga dengan DE, dia juga akan berbentuk dengan loop. Maka di sini kita tidak masukkan. Jarak untuk AB adalah 5, DB adalah 4, DF adalah 9, dan EG adalah 4. Di sini kita memilih jarak terkecil yaitu adalah 4. Dan di sini karena ada 2, kita pilih salah satu aja. Yang kita pilih adalah yaitu DB. Maka yang busur terhubung saat ini adalah A, B, C, D, dan E. Jumlah jarak di iterasi sebelum adalah 6, dan di iterasi 4 adalah 4, maka 6 tambah 4 sama dengan 10. Kita lanjut ke iterasi kelima. Di sini nodenya yang terbentuk sekarang adalah A, B, C, D, dan E. Busur yang mungkin bisa dihubungkan adalah DF, DF, dan EG. Di sini karena kita nggak masukkan DE sebelumnya, karena sudah akan berbentuk loop, AD juga demikian, dan juga AB. Jarak untuk BF adalah 6, DF adalah 9, dan EG adalah 4. Maka yang kita pilih di sini adalah yang 4, yaitu EG. Maka busur yang terhubung sekarang adalah A, B, C, D, E, dan G. Jumlah jarak iterasi sebelum adalah 10, dan yang sekarang adalah 4, maka 10 tambah 4 sama dengan 14. Kita lanjut, di iterasi ke-6, node yang terbentuk di iterasi 6 adalah A, B, C, D, E, dan G.
Busur yang mungkin bisa dihubungkan adalah B, BF, DF, dan GF. Maka jarak dari BF adalah 6, DF 9, dan GF adalah 5. Gitu. Dipilih yang paling terkecil, yang yaitu GF adalah 5. Maka busur yang terhubung sekarang adalah A, B, C, D, E, F, dan G. Maka jumlah jaraknya 14 tambah 15. Nah, di sini terjadi adalah iterasi yang terakhir, karena jika kita sambungkan AB akan jadi loop, AD loop, DE demikian, DF demikian, dan FB pun demikian. Maka iterasi berhenti di iterasi ke-6. Berikut adalah rangkuman dari semua iterasi yang sudah kami lakukan. Nah, dan solusi terakhir untuk jaringan listrik yang bisa kami sarankan untuk mendapatkan total jarak yang paling minimum adalah sebagai berikut, yaitu 19. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Aldika. Ya, terima kasih. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang nomor 4. ABC Corp akan menempatkan semua teknisinya di beberapa lokasi produksi. Maka masing-masing teknisi dipilih untuk ditempatkan di satu lokasi produksi dengan biaya paling optimum. Berikut biaya masing-masing teknisi. Untuk di sini terlihat untuk Bekasi itu ada 300, 150, 550, dan 600, Jakarta 100, 400, 450, 100, Jawa BK 300, 250, 450, dan 500, dan Cikarang 400, 250, 200, dan 450. Kemudian berapakah biaya minimum yang didapat dari penugasan tersebut? Yang pertama itu kita penyelesaian solusi visible awal. Dalam setiap baris ditentukan bobot yang terkecil. Kemudian dikurangkan seluruh sel pada baris tersebut dengan sel yang bobotnya terkecil. Nah, untuk di sini sudah terdapat nilai-nilai terkecil pada setiap barisnya. Untuk di Komar itu adalah 100, Yadi 150, Ahmad 200, dan Budi 100. Kemudian kurangi seluruh baris dengan nilai terkecil pada baris tersebut. Kemudian didapatkan hasil 200, 0, 200, 300 itu didapat dari 300 dikurang 100, 100 dikurang 100, 300 dikurang 100, dan 400 kurang 100. Kemudian seterusnya untuk baris-baris berikutnya. Kemudian ulangi langkah tersebut pada kolom yang belum memiliki nilai 0. Nah, di sini terlihat pada kolom Jawa BK belum memiliki nilai 0. Jadi kita cari dulu nilai terkecil pada kolom tersebut. Didapati 100. Kemudian kurangi nilai pada kolom tersebut dengan nilai terkecil pada kolom tersebut. Didapati 100 dari 200 dikurang 100. 0 didapati dari 100 kurang 100, 150 didapati dari 250 dikurang 100, 300 didapati dari 400 dikurangi 100. Untuk langkah kedua yaitu uji optimalitas. Tutup semua elemen 0 dalam tabel dengan kombinasi garis horizontal dan vertikal dengan jumlah garis seminimal mungkin. Di sini kami sudah garisi dan mendapati 3 garis. Yang pertama ini garis sini, sini, dan sini. Kemudian garis yang dibutuhkan untuk menutup semua 0 dalam tabel yaitu terdapat 3. Karena 3 dikurang dari 4, maka tabel belum optimal dan harus direvisi. Kemudian langkah ketiga yaitu revisi tabel. Nah, caranya itu cari nilai terkecil pada kolom yang tidak terkena garis, lalu kurangi angka. Sebentar, ada notifikasi. Lalu kurangi angka yang tidak terkena garis dengan nilai terkecil dan tambah angka yang terkena oleh 2 garis, sehingga menjadi seperti ini.
Kan di sini angka terkecil yang nggak terkena garis itu adalah 100. Kemudian angka yang tidak terkena garis dikurangi oleh 100. 200 dikurangi 100, 100. 350 dikurangi 100, 250. 500 dikurangi 100, 400. 50 dikurangi 100, 150 dikurangi 150. 300 dikurangi 100, 200. Kemudian ditambah pada nilai yang terkena 2 garis, yaitu yang 250 dan 100. Didapati 350 dan 200. Kemudian tambahkan garis pada nilai 0 yang baru. Jadi garisnya seperti ini. Kemudian sekarang sudah didapatkan 4 garis. Jadi sudah bisa dinyatakan optimal. Selanjutnya, pasangkan teknisi dengan lokasi yang bernilai 0. Tetapi perlu diingat, jangan sampai terjadi kesamaan dalam memasangkannya. Cara memasangkannya itu dilihat dari yang memiliki nilai 0 satu aja dulu. Jadi, di sini Budi memiliki nilai 0 pada Jakarta, cuma di Jakarta. Jadi, Budi sudah mendapatkan pasangan di Jakarta. Kemudian Ahmad juga memiliki nilai 0 di Cikarang, kemudian dipasangkan. Untuk Yadi memiliki nilai 0 di Bekasi dan Jababeka. Sedangkan Komar memiliki nilai 0 di Jakarta dan Jababeka. Untuk menghindari kesamaan pada pemasangan, jadi Yadi memilih nilai 0 pada Bekasi, dikarenakan Komar tidak memiliki nilai 0 di Bekasi. Kemudian Komar dipasangkan dengan Jababeka karena memiliki nilai 0. Kemudian untuk mencari nilai biaya minimalnya, kembali lagi kepada tabel awal dengan nilai yang seperti ini dan dengan pasangan yang seperti ini. Yang Komar Jababeka, Yadi Bekasi, Ahmad Cikarang, dan Budi Jakarta. Kemudian semua nilai minimum tersebut ditambahkan sehingga didapatkan hasil 750. Kemudian didapati nilai minimum paling optimum dari penugasan tersebut sebesar 750. Sekian dari kami untuk UAS riset operasinya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.